Selamat datang di program Extending Range. Terima kasih Bapak pada malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Sebelumnya sucikan hati kami, kuduskan kami oleh darah-Mu, supaya kami fokus, peka, dan mengerti kebenaran-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Yesus tidak terbatas. Inilah hidup kami, anak-anak muda di tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tolong tampilkan asik. Pada hari ini What is this direction? Apa itu direction? Artinya pengangkatan. Oh ya, pengangkatan. Next.
Pengangkatan adalah sebuah istilah dalam eskatologi Kristen yang dipercayai beberapa oleh orang Kristen atau gereja Tuhan, terutama dalam cabang-cabang evangelikalisme Amerika Serikat. Evangelisme ini seperti penginjilan, itu artinya yang memberitakan Injil di Amerika Serikat tentang kedatangan Kristus yang terdiri dari sebuah peristiwa akhir zaman di semua orang percaya yang hidup. Maka bersama dengan orang percaya, kita semua yang percaya yang dibangkitkan pada akhir zaman akan naik ke awan-awan untuk bertemu dengan Allah di udara. Istilah ini berasal dari Saudara Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika dalam Alkitab, di mana Paulus menggunakan kata Yunani hapazo yang berarti mengambil atau merebut, dan menjelaskan bahwa orang yang percaya dalam Kristus akan diambil dari bumi ke atas. Nah, apa yang diangkat oleh Yesus Kristus? Siapakah yang diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia datang kembali? Yaitu Kristus mengangkat gerejanya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada pembunuh malaikat berteduh dan sangkala berbunyi, maka Tuhan akan menurun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. sesudah itu yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi kronologinya adalah ketika Yesus datang sebagai Raja, the kingdom, Dia datang dari awan-awan. Nah, kita manusia yang masih hidup, kita hanya bersiap-siap dan berjaga-jaga saat menanti Yesus yang akan datang kedua kali. Bedanya kalau orang yang sudah mati atau sudah meninggal, dia dibangkitkan dahulu dari tanah, diangkat, lalu setelah mereka bangkit, orang percaya yang mati dalam Kristus dan juga kita yang masih tinggal di dunia, masih hidup di dunia, bersama-sama dikumpulkan oleh Yesus. Lalu kita datang menghampiri Yesus. Ketika Yesus datang dari surga, itu artinya menyambut, sama halnya ketika kita tadi pagi ketika Pak Gembala datang di pintu,
kita menyambut pagi malam, memberikan salam karena dia telah datang. Ya, jadi orang percaya yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, itu juga yang dikatakan oleh Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus, saudara Marta dan Maria. Apa kalimatnya? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Buka HP sucinya. Ya, kita buka Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita baca. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada-Ku, ia tidak akan mati selamanya." Amin. Yes. Percayakah saudara akan hal ini bahwa Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman? Nah, setelah bangkit, setelah berjumpa dengan Yesus, setelah menyambut Yesus, kan bertemu tuh, kan udah tatap-tatapan dengan Yesus. Di situ dikatakan hidup bersama Yesus di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. 2 Korintus 1 ayat 11. 2 Korintus 1 ayat 1 ayat 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Jadi dikatakan tadi bahwa kita selalu mengucap syukur dalam doa menjelang kedatangan Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dalam terjemahan The Passion Translated dikatakan, sebab Tuhan sendiri akan muncul dengan penyataan kemenangan, sorak-sorai penghulu malaikat dan tiupan trompet Allah. Dia akan turun dari alam surga dan memerintahkan mereka yang mati di dalam Kristus untuk bangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup akan bergabung dengan mereka, diangkut bersama dalam awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara, dan kita akan bersatu dengan Tuhan. Saudara percaya kita akan berjumpa dengan Kristus? Amin. Amin. Kalau kita ingin bertemu dengan doi aja, kalau doi kalau di Maluku kan doi, kalau di sini doi Maihani. Kita aja kalau ketemu Maihani, mau ketemu Maihani malam mingguan, udah siap ganti baju pakai parfum, wanginya termon
berdua. Udah gitu kita menyambut dia kan, udah dandan cantik, gak sabar gua pengen malam mingguan. Salam. Kamu udah selesai mandi belum? Udah siap belum? Aku nggak tahan loh, pengen ambil. Bukan ini yang dialami oleh kita orang percaya saat menanti kedatangan Yesus. Bahkan saya pribadi saking maaf tidak kuatnya, bukan tidak kuat ya, kadang kita saking gelisahnya menjalani hidup ini di kaliku kehidupan, apalagi setelah jadi hamba Tuhan kan, katanya kan banyak tantangan. Tuhan, gini amat hidup, kapan sih kau datang? Nah, teman saya bilang, emang lu udah siap? Nah, itu karena kita nggak tahu, kita nggak mengerti waktu Tuhan. Tapi dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 8, saudara bisa baca bahwa Paulus mengatakan bahwa kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tak tahu apakah itu tanggalnya, waktunya kapan. Tapi kita harus waspada bahwa kita percaya Yesus akan datang kembali. Maka dari itu saudara, apa yang harus kita siapkan ketika Yesus datang kembali, yaitu kita berjaga-jaga. Amin. Kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, kita percaya bahwa Yesus pasti datang kembali. Ya. Nah, ketika Yesus datang kembali kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi saya katakan berjaga-jaga. Itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ya. Kedua, kita harus sadar, belum baiklah kita sadar, ya, berbaju jidakan iman dan kasih dan bertopong pengharapan dan keselamatan. Itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Nah, setelah Yesus datang, apa yang terjadi untuk kita setelah kita sudah berjumpa dengan Yesus? Apa yang terjadi ketika Yesus datang kembali mengangkat kita ke gerejanya?
atau orang-orang percaya, yaitu satu, Yesus memberikan mahkota untuk orang percaya atau gerejanya yang telah menang. Wahyu 6 ayat 2. Bisa ada yang baca? Wahyu 6 ayat 2. Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada sebuah kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi Yesus sendiri yang memberikan kemenangan itu. Kita beribadah, kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan hal-hal yang positif, bukan untuk menuju kemenangan atau memperoleh kemenangan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita pasti di dalam Yesus kita pasti menang melalui karya salibnya dan kebangkitannya. Maka saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Dikatakan oleh Alkitab Roma 8 ayat 28. Yang kedua, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali? Orang percaya yang menang, yang lebih dahulu masuk ke surga menerima pakaian putih yang berkilauan. Ya, Wahyu 6 ayat 11. Wahyu 6 ayat 11. Ketemu? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Jadi pada waktu itu peristiwa ini ada yang sebagian udah di surga, artinya ketika mati duluan sebelum Yesus datang, meninggal duluan sebelum Yesus datang, mereka dikenakan jubah putih, ya, sambil menanti orang-orang yang akan diangkat, ya. Makanya tadi dikatakan orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Dan keempat, orang percaya yang telah menang akan menyembah Allah siang dan malam di tatanya, dan Allah duduk di atas tahta, berdiri di hadapan orang-orang kudus. Ya, artinya di sana nanti kita bukan hanya kita bertatapan muka dengan Yesus, bukan hanya kita memerintah bersama Kristus, kita juga akan di sana tadi dikatakan menyembah Allah siang dan malam. Artinya ada
liturgi di sana, ada penyembahan di sana, ada peribadatan di sana. Ya, nanti saya mau belajar dulu step by step. Saya akan menyampaikan pola ibadah ya di gereja. Ya, jadi jangan malas-malas ke gereja. Disuruh, mari kita angkat pujian, mari kita memuji Tuhan. Udah galau, udah ngantuk, banyak banget nih lagunya, belum lagi Pak Pendeta Pak Aduk korbannya lama, ini lagunya banyak, kesaksiannya banyak, saya udah lapar. Gimana sih ini WL, panjang-panjang banget lagunya. Nah, di sini aja kadang kita tidak siap, apalagi di surga. Ya, siang dan malam, karena kita tidak lagi melihat altar yang ada di gereja atau altar ini hanya bentuk gambaran apa yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Ya, jadi konsep peribadatan itu udah terbentuk di dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita nanti pelajari bagaimana para imam melakukan peribadatan di bait Allah, ya, ada lupa di situ kan. Lalu ada dua Maha Kudus, ya, pelataran, ya, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Maksudnya itu gambaran yang akan terjadi di kekekalan. Jadi ibadah itu bukan hanya di bumi, ya, tapi ibadah itu ketika nanti di kekekalan. Kalau kita di bumi terbatas peribadatannya atau beribadahnya. Meskipun saya percaya tiap hari pun kita bisa percaya, kita bisa beribadah, amin. Di pagi hari pun di rumah, siang pun di rumah, kapanpun kita beribadah. Tetapi yang dibahas di sini adalah liturginya. Liturginya itu akan lebih wah, lebih spektakuler ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini mengangkat kita. Amin. Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan ini saudara dapat berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Yesus kedua kali. Jadi saudara, teman-teman saya, adik-adik tingkat, saudara belajar di Katados, sekolah di Katados bukan hanya untuk mencari gelar. Meskipun kita percaya gelar itu pemberian gift dari Tuhan, ya, tanda dia, bukti bahwa dia besar. Tetapi biarlah ketika kita beribadah di tempat ini, entah itu doa pagi, doa kapel, ada kan kapel? Doa semalam,
biarlah itu latihan untuk kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan Yesus datang? Tidak ada yang tahu. Alkitab berkata tidak ada yang tahu. Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Pada hari ini mungkin teman-teman di tempat ini, saudara-saudara di tempat ini kurang begitu jelas apa yang hamba katakan, hamba sampaikan, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memberikan pewahyuan, pengertian apa yang saya sampaikan. Biarlah melalui firman Tuhan kami pemuda-pemudi di tempat ini, Jemaat King Immanuel Bekasi, benar-benar tulus menjadi pemuda yang katados, berhati murni, bermutu, berkarakter, berkarya dalam menyambut kedatangan kedua kali. Apabila dari kami ada yang sakit, mengalami kesulitan kelemahan tubuh, kami percaya 2000 tahun yang lalu Yesus telah menanggungnya di kayu salib. Yesus yang tidak pernah sakit menjadi sakit karena kutuk dan dosa kami, supaya oleh bidul-bidul-Mu kami telah sembuh. Yesus telah menderita di kayu salib, ya, supaya kami menerima penghadapan kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan, amin.